Suatu hari, pukul 10 pagi, seorang muazin berumur setengah baya yang bernama Zaini tiba-tiba mengumandangkan azan di masjid kampungnya. Karuan saja seluruh warga kampung itu merasa terkejut melihat kejadian yang tak lazim ini. Tanpa dikomandoi, dipimpin Pak RT, mereka beramai-ramai mendatangi masjid itu sambil berteriak-teriak menuduh Zaini sedang stres karena mengumandangkan azan bukan di waktunya. Zaini diam saja mendengar teriakan-teriakan itu. Setelah suara teriakan itu mereda, muazin itu dengan kalem menjawab, "Sudah puluhan tahun saya setia menjadi muazin di masjid ini. Setiap masuk waktu sholat saya memanggil kalian dengan azan, tetapi hanya beberapa gelintir orang yang datang memenuhi panggilan azan. Tetapi giliran hari ini saya azan di waktu yang salah, kalian malah datang berbondong-bondong. Sekarang jelaskan kepada saya, yang stres itu saya atau kalian semua?" Pak RT dan puluhan warga yang mulanya memprotes itu diam terbungkam, merasa malu mendengar jawaban Zaini itu. Kisah Zaini dan warga kampungnya ini adalah cerminan hidup kita sehari-hari. Banyak di antara kita tak bernafsu mengapresiasi kelebihan atau kebiasaan baik seseorang sampai orang itu kemudian melakukan kesalahan. Baru setelah itu kita sibuk membahas, mengkritik dan menilai, mencibir, kalau tidak memaki. Kita lebih tertarik membahas kekurangan dibandingkan kelebihan, kesalahan dibandingkan perbuatan baik. Entah apa yang menjadi dasar dari perilaku semacam ini. Apakah memang seperti itu manusia diciptakan? Senang melihat kekurangan orang lain dibanding kelebihannya? Ataukah memang cerita tentang kebaikan tak lebih menarik dibandingkan cerita tentang keburukan orang? Mari belajar menghargai kelebihan orang dan memahami bahwa setiap orang memiliki kekurangan. Belajar menyebarkan kebaikan orang dan menyembunyikan aib orang lain. Terutama di media sosial ini, begitu banyak orang senang mengumbar aib. Kita tidak perlu menjadi bagian darinya. Alangkah baiknya jika media sosial kita manfaatkan untuk menyebarkan kebaikan dan kedamaian, menjadi ladang amal kita di akhirat kelak, dan menjadi penyambung ajaran Rasulullah yang diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia.